akan banyak penyakit yang akan muncul dalam diri Anda. Dan ini udah terbukti. Banyaknya penyakit-penyakit yang muncul dalam diri kita, apalagi sekarang ini, dunia sekarang ini, Masya Allah. Penyakit yang gak karu-karuan, yang sebelumnya kita gak pernah dengar namanya, bermunculan satu persatu. Terkadang kita bingung obatnya. Ya sumbernya tidak lain dari makanan. Terkadang kita gak terkendali dalam mengkonsumsi sesuatu. Semua kita gak perhatikan. Makanya di dalam ayat Al-Quran Allah ingatkan kita tentang masalah ini. Falyanzuril insanu ila ta'amihi. Perhatikan tuh kata Allah. Apa yang engkau masukkan ke dalam mulut, apa yang engkau makan masuk. Lihat apa itu. Falyanzuril insanu, artinya perhatikan. Halalannya oke, jelas. Ini masuk dalam hukum syariatnya. Jadi jangan sampai apa yang kau makan itu ya bertentangan dengan hukum Allah, tidak sesuai dengan apa yang Allah tentukan. Hasil korupsi, hasil mencuri, hasil mengambil tanpa izin, ini halalan. Kemudian halalan thayyiban. Thayyib artinya apa? Artinya yang bersih, yang suci, yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ini harus benar-benar kita perhatikan. Jadi bukannya sekedar makan saja yang penting kita kenyang. Jangan, bukan itu. Kalau hewan, oke. Hewan itu gak pernah peduli apa yang mau dia makan. Pokoknya dia lihat bahwa itu makanannya bisa mengenyangkan dia, ya dia makan, dia masukkan saja. Dia gak pernah berpikir akibatnya apa. Tapi kita ini lebih dari itu. Kita ini adalah hewan juga. Pada satu tataran hewan, tapi hewan yang dimuliakan. Hayawanun ilahi. Jadi hewan dengan semua sifat-sifat hewani yang kita miliki, ya kita hewan. Tetapi kemudian ada satu sifat yang lebih yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita ini bisa keluar dari sifat-sifat hewani kita. Sifat apa? Sifat ketuhanan. Inilah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Kalau sifat hewaninya kita mendorong kita, menganjurkan kita untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tanpa terkendali. Apa saja kita lakukan, lihat aja hewan-hewan. Itulah kita. Kalau kita mau lihat, kalau kita mau melakukan seperti apa, seperti hewan, itulah kita sebenarnya. Melakukan apa saja, bisa menyakiti orang, bisa membunuh orang. Itu sifat hewan. Tapi kemudian ada akal, ada akal yang mengendalikan itu dorongan-dorongan hewani. Nafsu hewani atau nafsu ammara itu ditekan oleh akal kita. Diatur, dikontrol, ditekan. Jangan, oke, makan, kamu lapar. Yaitu sisi manusia kita. Tapi kita bukan sekedar itu. Selama kita ada di alam dunia ini, ya oke, kita butuh hal itu. Tapi itu bukan hakikat diri kita yang sebenarnya. Kita lebih dari itu. Kita diciptakan bukan hanya untuk alam dunia. Kita diciptakan untuk alam apa? Alam mulia, alam langit. Kita diciptakan untuk Allah. Lebih dari malaikat. Makanya kita ini memiliki dua sifat. Ada sifat hewani, ada sifat malakuti. Ada sifat mulki, ada sifat malakuti. Sifat hewani yang dipimpin oleh nafsu. Nah ini sandarannya ke alam dunia. Anda bisa bayangkan begini aja, ya. Seandainya sifat malakut kita, sifat akal kita, ya, sifat ketuhanan kita dikeluarkan
dikeluarkan, dihilangkan. Anda bayangkan aja ya, sekarang kita kan punya dua sifat. Nah, sifat hewaniyah, sifat nafsu, alam mulk. Kemudian sisi apa malakut, alam batin. Nah, sekarang kita hilangkan tuh sisi rohaninya kita. Hilangkan, keluarkan aja. Nah, kita misalkan itu dikeluarkan. Udah nggak ada. Nah, sekarang yang ada hanya satu sifat aja, sifat nafsu hewaniyah. Anda bisa bayangkan tuh bagaimana diri. Bisa Anda bayangkan? Nggak ada akal. Yang ada hanya apa? Instingnya aja, nalurinya saja. Sebagai makhluk hewani, binatang, apa jadinya kita? Ya jadinya kita nggak beda ya dengan hewan. Anda bisa lihat persis sama dengan babi, sama dengan ular. Semua sifat-sifat itu ada dalam diri kita. Ada. Makanya manusia ini dengan semua sifat-sifat hewani yang ada dalam diri kita, ya, ini kan ada dalam diri kita. Nah, semua ini kalau tidak mampu kita kontrol, tidak mampu kita atur, tidak mampu kita olah, tidak mampu di-manage, kemudian sifat itu ternyata menjadi satu sifat melekat watak dalam diri kita, maka nanti di alam barzakh ketika kita meninggalkan alam dunia ini, semua sifat-sifat itu akan mengkarakter dan muncul di alam sana, nampak di alam sana, muncul. Jadi kita melihat, kalau di sini kita nggak lihat, di sini kan kita di alam dunia ini semua sifat-sifat hewaniyah itu ada, tapi tidak nampak tuh, tidak nampak. Hanya mungkin dalam bentuk kelakuannya aja, kelakuannya ada. Seperti ular. Ular itu apa? Ular itu ya suka menipu. Suka menipu itu kan ada dalam diri kita. Menipu orang lain. Selalu ingin mengambil keuntungan dari dirinya. Orang lain selalu disalahkan. Ini kan sifat-sifat apa? Ular. Atau sifat-sifat apa? Sifat-sifat babi. Ada dalam diri kita. Anda lihat aja babi seperti apa. Semuanya dimakan, rakus, semuanya apa saja dia makan, yang ada dia makan, diambil sama dia walaupun dia nggak butuh. Pokoknya yang penting dimakan sampai perutnya itu membesar. Itu kan. Dan senang pada hal-hal yang kotor. Dan dia nikmati itu. Dia lihat sesuatu hal yang tidak baik, tapi dia nikmati itu. Dia nikmati. Dia merasa bahwa itu milik dia. Itu udah serangin itu. Makanya kan dalam salah satu ucapan dari Sayyidina Ali dikatakan, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat dari hakikat alam dunia ini, wallahi kalian akan minta keluar dari alam dunia ini. Kalian akan menangis, meraung-raung kepada Allah dan minta untuk dikeluarkan dari alam dunia ini. Ini kata Sayyidina Ali. Hakikat dunia. Apa hakikat dunia? Kata Sayyidina Ali, hakikat dunia ini tidak lain adalah nana dan darah. Tapi kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Kita ini berjalan di atas nana dan darah. Kita tanpa sadar yang kita makan ini, kita nggak tahu apakah itu bersih atau tidak, suci atau tidak. Bayangkan di alam dunia ini, kotoran tidak terlihat lagi, bercampur menjadi satu. Anda nggak tahu apa yang datang kepada Anda. Makanan yang disajikan kepada Anda nggak tahu hakikatnya seperti apa. Uang yang Anda dapatkan dari gaji-gaji yang halal, tapi Anda nggak tahu sumbernya dari mana. Sudah bercampur dengan riba, dengan hal-hal yang zalim, Anda nggak tahu. Makanya kalau kita tahu hakikat itu, Anda Allah akan menolaknya, tidak mau menerimanya. Tapi karena kita buta, makanya kan di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa manusia itu punya telinga tapi nggak berfungsi. Dia nggak mampu mendengar hakikat yang sebenarnya. Teriakan-teriakan orang yang disiksa dia nggak mampu. Seandainya dia mampu dengar, itu dalam salah satu riwayat dari baginda Rasulullah, ketika Rasulullah lewat di pekuburan, Rasulullah berdiam diri, menangis. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Saya mendengar orang yang lagi diazab. Rasulullah dengar. Kita gak mampu mendengar. Seandainya kita berfungsi nih telinga kita, mungkin gak ada yang bisa kita lakukan. Allah, siksaan orang-orang yang ada di sekitar kita mampu dengar. Kita ini kan sebenarnya merintih nih, tapi kita tidak mampu dengar itu. Kita nggak mampu dengar itu rintihan-rintihan jiwa kita. Jiwa kita bukan jiwa orang lain. Jiwa kita merintih,
gersang dari kasih sayang, nggak dekat dengan Allah. Kita tersiksa tapi tidak mampu kita dengar, tidak mampu kita fahami. Kenapa? Karena kita tidak mendengar hal tersebut. Telinga itu sebenarnya bukan untuk mendengar hal-hal yang mana, hal-hal yang jauh yang berhubungan dengan orang lain. Enggak, dengar dirimu, dengar suara hatimu, fahami hakikat dirimu, rintihan-rintihan tentang dirimu tuh, kebutuhan rohanimu. Apa yang mereka butuhkan itu nggak pernah kita fahami, kan? Kita nggak pernah tahu tentang hal tersebut. Telinga kita lebih jauh mendengar apa yang berhubungan dengan orang lain, tapi tidak pernah mendengar apa yang menjadi kebutuhan rohani kita. Nggak pernah. Punya telinga tapi apa?